Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali Sobat Bediler, dan dalam kesempatan kali ini saya mau ngajak teman-teman ngopi. Seruput dulu ya. Jadi di kesempatan kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara kita untuk mencari tahu apakah unit kita itu boros apa enggak. Jadi mungkin teman-teman bediler juga suka ada yang lihat ya di postingan grup itu, persut unit saya 15 PSI boros atau irit, persut unit saya 20 PSI boros atau irit. Nah, masalah boros sama irit itu sebenarnya ya bisa dibilang individual sih, untuk penilaian individual masing-masing. Jadi ada yang menganggap unit itu 20 PSI persut, dropnya sudah dapat kecepatan dan akurasi yang diinginkan. Ada yang bilang itu cukup, ada yang bilang enggak. Nah, cuman yang jadi permasalahan itu ketika menganggap drop shoot di 15 PSI untuk 500 cc tabung bocap ya, dengan yang OD 27, 28, 32, 38 itu dianggapnya sama, padahal enggak. Nah, di sini saya mau sedikit membahas itu. Terus juga nanti dari perhitungan itu kita bisa mencari acuan untuk menghitung berapa sih besaran cc plenum yang akan dibutuhkan untuk unit kita agar mendapatkan akurasi yang sama seperti sebelum disetting, sebelum dikasih regul maksudnya. Oke, pertama kita hitung dulu. Jadi kita sepakati dulu, di sini saya ngambil contoh untuk pertama tabung 500 cc. Kita sepakati dulu di sini ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam kondisi kosong tabung 500 cc ini bervolume udara 500 cc dan dengan tekanan 1 atmosfer atau tekanan normal ya, standar, itu kurang lebih 14,7 psi. Lalu di sini saya akan membuat seperti simulasi. Dikisahkan unit ini melakukan tembakan dari 2500 PSI sampai 2300 PSI dengan penurunan tekanan ya, itu kurang lebih 200 PSI. Nah, dari 200 PSI ini didapatlah 10 shoot. 200 PSI per 10 shoot. Dengan asumsi seperti ini berarti per shootnya sama dengan membutuhkan 20 PSI per shoot. Nah, ada yang suka nanya, satu tembakan unit saya 20 PSI per shoot. Nah, nanti kita coba hitung boros nggak kira-kira. Lalu bagaimana cara menghitungnya? Itu di sini saya ada persamaan, yaitu V1 sama dengan V2 V1 per P1 sama dengan V2 per P2. Itu jika perhitungan ini benar, maka dia akan konstan dan hasilnya adalah 1. Jadi V1 per P1 sama dengan V2 per P2 sama dengan 1. Ini kalau perhitungan saya sesuai, nanti hasilnya akan kembali ke angka 1. Kita ambil contoh dulu. Di sini V1 adalah 500 cc. Tabung yang berisi 500 cc dengan tekanan standar yaitu 14,7. Nah, kemudian ketika dia diisi tekanan 2500 psi,
itu butuh berapa volume atau V2. Karena yang kita tahu kalau kita mompa unit itu kan kita memasukkan sejumlah volume angin ya. Nah, dengan meningkatnya jumlah volume itu, tabung tidak mengalami perubahan volume, tapi mengakibatkan padatnya udara yang ada di dalam tabung itu sehingga tekanan meningkat. Jadi rumusnya adalah dengan 500 cc tekanan sudah 14,7. Lalu dengan 2500 PSI ini berapa volumenya? Mari kita hitung. Jadi rumusnya V2 sama dengan ini dikali silang. Jadi 500 cc dikali 2500 PSI dibagi 14,7 sama dengan 84,013,605. Diperolehlah angka segini. Jadi dalam 500 cc tabung dengan tekanan 250 PSI didapat kurang lebih 85.034 cc udara yang masuk. Ini untuk tekanan 2500. Lalu pada tekanan 2300 itu sama seperti tadi ya, 500 cc ini 14,7, V2 masih tanda tanya. Lalu di sini 2300. V2 sama dengan 500 cc dikali 2300 PSI dibagi 14,7 PSI. Itu hasilnya adalah 78.231,292517 cc. Cocok ya. Jadi ada pengurangan tekanan, volumenya juga berkurang. Nah, ini sudah selesai. Lalu berapakah cc yang keluar yang dibutuhkan untuk 1 kali shoot? Ini kita hitung lagi. Konsumsi shoot. Konsumsi per shoot atau per 1 tembakan, itu cara menghitungnya volume awal dikurangi volume akhir, jadi 85.034,013605 dikurangi 78.231,292517. Ketemunya adalah 6.802,721,088. Oke, jadi ini untuk 20 kali shootnya dari 85.000, sekitar 85.000 cc itu keluar 6.802 cc. Nah, lalu kita bulatkan saja biar gampang ya. 6802,7 itu sama dengan 200 drop PSI, sama dengan 10 shoot. Satu shootnya berapa? Berarti 6.800 dibagi 10 berarti 680,27 sama dengan 20 PSI sama dengan 1 shoot. Nah, ini untuk unit tabung 500 cc. Jadi 20 PSI nya itu sama dengan 680 cc sekali tembak ya. Nah, lalu kita coba buktikan untuk di tabung yang lebih kecil keluaran volumenya apakah sama atau akan berbeda. Di sini saya mengambil contoh unit saya. Itu tabung OD 38
dengan ID itu 30 mm atau 3 cm. Nah, panjangnya itu 30 cm. Ruang ledaknya ya, ruang anginnya ya, setelah dikurangi drat depan belakang itu kurang lebih 30 cm. Cara menghitung cc-nya bagaimana? Pi dikali R kuadrat dikali tinggi atau panjang tabung, yaitu Pi itu nilai konstan 3,14 dikali 1,5, karena ini kan diameter bagi 2 ketemu jari-jari, jadinya 1,5 dikali 1,5 dikali 30 cm, ketemunya 211,95 cc. Ini volume tabung unit saya. Jelas beda ya. Yang tadi 500, ini cuma 211. Oke. Tekanan atmosfer masih sama. 1 atmosfer sama dengan 14,7 psi. Rumusnya juga sama. P1 per P1 sama dengan V2 per P2 sama dengan 1. Di tekanan 2500 untuk 211,95 cc dengan tekanan standar 14,7 sama dengan V2 per 2500 psi. V2 sama dengan 211,95 dikali 2500 dibagi 14,7 sama dengan, ini hanya menghasilkan 36.045,918,367. Nah, lalu untuk yang kelihatan ya angkanya ya, mudah-mudahan kelihatan. Kalau misalkan nggak kelihatan bisa teman-teman praktekkan sendiri. Nah, ini 2300, kita lanjut. 211,95 dibagi 14,7 sama dengan V2 per 2300. V2 sama dengan 211,95 dikali 2300 dibagi 14,7 sama dengan 33.162,244898. Nah, dari sini udah kelihatan ya, jumlah volumenya aja udah beda, sama-sama di 2500, sama-sama di 2300. Jadi nanti dropnya pun pasti akan menghasilkan cc yang berbeda. Sekarang konsumsi per shootnya untuk yang OD38 36.000 45,918 367 dikurangi 33.162,244898 itu menghasilkan 2.873,673,469. Kita sederhanakan lagi, jadi 2883,7 karena pembulatan angka di belakangnya ya. Itu drop shootnya 200 psi, sama karena dari 2500 ke 2300 mendapatkan 10 kali shoot. Nah, untuk satu shootnya berarti 288,37 20 psi sama dengan satu shoot. Nah, kelihatan ya. Jadi antara 20 psi di OD38 dan dan tabung 500 cc itu jelas jauh berbeda. Di sini dapat
satu shootnya itu mengeluarkan 680, di sini 288. Ini kita nggak ngomongin masalah speed atau apa ya, kita cuma ngomongin drop shoot 20 psi di 500 dan OD38. Jadi biar teman-teman itu nggak langsung boros nggak 20 psi di unit saya. Nah tergantung, kalau acuannya yang OD38 yang ini kelihatan boros, 20 psi keluarnya sekian, ini keluarnya sekian. Nah untuk mengimbangi, kalau misalkan teman-teman pengen ngimbangin iritnya ini, itu kalau nggak salah tadi saya sudah coba hitung, dia harusnya drop satu shootnya di 8,33333 psi, dapat 24 shoot, baru dapat ya 24 shoot ya, 24 shoot. Jadi nanti satunya itu sekitar 273 kalau nggak salah. Jadi ini dibagi, bukan dibagi 10 tapi dibagi 24, nanti ketemunya kan sekitar 8,333 psi drop satu shootnya. Kalau ini kan dropnya 20, nah itu baru nanti bisa ngimbangin yang ini untuk irit atau enggaknya, maksudnya kalau patokannya pakai ini. Tapi kan ada yang dapat segini akurasinya, nah itu beda lagi. Cuman hitungan ini bisa kita pakai untuk acuan nanti kita oprek di bagian yang lain. Maksudnya pengeluaran angin sudah stabil tapi masih terkesan boros, jadi dapatnya cuma 10 shoot 200 psi. Nah nanti kita tinggal oprek lainnya, misalkan dari valve-nya, dari larasnya, atau dari transfernya segala macam, untuk mendapatkan speed yang sama tapi dengan keiritan yang hampir sama dengan yang OD38. Nah OD38 ini kalau dibandingkan dengan yang di bawahnya pasti boros juga gitu. Nah lalu seperti yang saya bilang tadi, kalau rumus yang ini yang saya pakai ini, kalau ini benar hitungannya pasti ketemunya P1 per P1 sama dengan V2 per V2 sama dengan 1. Ayo kita buktikan apakah benar. Kita lihat. Jadi seperti kita sudah ketahui, kita ambil contoh di sini saja ya. Ini kan tabung 500 cc. V1 nya P1 500 cc, P1 nya 14,7. lalu V2 itu sama dengan tadi berapa, 85.000 ya, 85.000 034,0130605, tekanannya di 2500 psi. Untuk sistem persamaan itu berlaku perkalian silang, jadi yang atas dikali bawah, yang ini juga atas kali bawah, jadi ketemunya itu sama dengan 500 cc dikali 85.034,0130605 dibagi 14,7 dikali 2000. Oh sorry, salah, kebalik ya. Ini harusnya yang atas itu 500 cc dikali 2500 psi, lalu yang bawah 14,7 dikali 85.034,013605, karena perkalian silang ya. Yang ini dikalikan yang ini, yang 500 cc kalikan 2500 psi, itu nanti akan ketemu 1.500.000 per 1.500 sama dengan 1. Kalau teman-teman nggak percaya, coba dihitung. Yang lainnya juga sama. Kita mau coba acak ini aja langsung yang bawah lah. Nih, kita coba di sini ya. Itu nanti ketemunya
Oh, kita coba yang ini aja dulu. Ini yang bawahnya yang 500 cc dibagi 14/14,7 sama dengan P2 nya tadi berapa tadi? 78.231,292517 per 2.300. Ini kali ini silang begini itu ketemu 1.150.000, dan ini kali ini ketemu juga 1.150.000. Kalau teman-teman masih ragu, coba saja hitung. Dengan hitungan ini pasti ketemunya nanti akan 1. Dan jika sudah ketemu 1, berarti persamaan ini sesuai. Oke, sekarang kita mau menghitung plenum. Volume plenum yang dibutuhkan untuk 1 kali shoot itu membutuhkan plenum berapa. Saya mau ngambil contoh yang ini saja. Anggaplah settingan teman-teman sudah pas di sini ya, anggaplah begitu. V1 kita kan kita belum tahu nih si plenum yang mau kita pakai atau ruang meledak yang kita butuhkan itu berapa. Jadi V1 nya ini masih tanda tanya dengan tekanan 14,7. Lalu volume yang dibutuhkan untuk 1 kali shoot itu di sini 680,27 di tekanan. Nah, terserah di sini nanti mengikuti ini. Jadi misalkan teman-teman anggaplah mau bermain di OP 1800. Nah, kita kalikan silang lagi ini kali ini. Jadi ketemunya itu 14,7 dikali 680,7 dibagi 1800 sama dengan 10,006,29 dibagi 1800. Oke, jadi kita lanjut. Tadi ada sedikit gangguan, jadi video harus di stop dulu. Kita ulangi ya. Di sini ada V1, kita belum tahu volume plenum yang akan kita gunakan, tapi tekanannya kosong di 14,7 psi dan volume satu tembakannya seperti tadi 680,27, dan teman-teman mau memakai OP di 1800. Perhitungan seperti ini, 14 kali ini ketemulah 10.006 cc, 29 dibagi 1800 ketemunya adalah 5,55905. Jadi ini ruang ledak minimal yang dibutuhkan untuk melakukan satu tembakan ini. Kita balikin lagi, kalau sampai ini salah perhitungan pasti kita isi di sini dan kita lakukan kali silang seperti tadi, itu pasti hasilnya nggak akan 1. Tapi kalau ini benar dimasukkan ke sini dan dikali silang, itu nanti akan menghasilkan angka 1. Nah, coba teman-teman coba sendiri di rumah, benar nggak nih hitungan saya. Kemudian karena tadi sudah diketahui ruang ledak atau ruang angin yang dibutuhkan untuk menembakkan sebanyak 680 cc dengan tekanan 1800 psi adalah 5,5 sekian. Itu bukan berarti teman-teman menggunakan plenum seperti ruang ledak sebesar ini. Jadi amannya itu ketika sudah kita ketahui plenum minimalnya, itu teman-teman kalikan 3 atau 4. Ini dikali 3 atau dikali 4. Itu sudah sangat leluasa, sudah sangat longgar. Jadi tidak perlu plenum yang panjang-panjang gitu, enggak. Kalau kita udah paham cara menghitungnya seperti ini,
kita cukupkan saja. Misalkan dia ternyata anggaplah ini 5 kali 3 gitu, dia cukup butuh 15 sampai 16 cc. Nah, cara menghitungnya juga nanti tinggal teman-teman seperti tadi yang saya menghitung volume tabung ya, untuk menghitung cc, panjangnya berapa, ID-nya berapa, itu nanti bisa ketemu berapa cc. Nah, ini pun masih ditambah dengan ruang ledak bawaan unit. Jadi unitnya ada berapa, ditambah berapa biar ketemu ini minimalnya. Syukur lebih. Misalkan ruang ledaknya sudah 10 cc, kok nanggung cuma nambah 6, ya udah tambah aja 10 cc. Jadi tujuannya biar nggak terlalu panjang, nggak terlalu berat juga sih ya kalau untuk klem yang panjang-panjang. Dan nanti juga misalkan kita naikkan ini OP, di sini juga akan turun. Kebutuhan ini juga akan turun, kebutuhan ruang udaranya juga pasti akan turun. Nah, jadi seperti itu rumus-rumus untuk mencari konsumsi angin per sud. Jadi biar teman-teman bisa tahu unit saya itu boros apa enggak. Nanti ketika sudah tahu konsumsinya kok boros dengan speed segitu, berarti kita tinggal lari ke entah itu di valve untuk diopreknya atau bisa ke laras. Nah, tapi biasanya kalau untuk tenaga loyo itu di sini, faktor penentunya itu di sini. Atau bisa jadi ada udara bocor, itu juga bisa. Nah, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.